Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan terendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 dirham, kata saudagar itu. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya. Namun tidak ada yang tahan semalam, paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari, datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di kolamku ini semalam? Jika kamu tahan, aku beri hadiah 10 dirham, kata si saudagar. Baiklah, akan kucoba, jawab si pengemis. Kemudian jelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu, nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata saudagar. Nanti datangnya malam si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah. Bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 10 dirham? Kalau kamu setuju, aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri. Moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar. Jika tahan, akan kubayar upahmu. Setelah sampai waktunya, masuklah si pengemis ke dalam kolam. Hampir tengah malam ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi karena mengharap uang upah 10 dirham, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Ia khawatir, jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menyalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk meminta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam, kamu pasti tidak kedinginan. Namun si pengemis itu tidak mau kalah. Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di air. Masa api bisa masuk ke dalam air? Aku tetap tidak mau membayar upahmu, kata si saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu. Dengan perasaan gondok, pengemis itu pulang ke rumah. Sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, pikirnya. Ia kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Boro-boro pengaduannya didengar, hakim itu malah membenarkan sikap sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara. Namun ia tetap saja disalahkan. Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini, kata si pengemis dengan nada putus asa. Ya Allah, Engkau jugalah yang tahu nasib hambamu ini. Mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar Engkau menangkan doanya dalam hati. Ia pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Dengan takdir Allah ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. Hai hamba Allah, tanya Abu Nawas, ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. Mengapa Anda kelihatan murung sekali? Padahal udara demikian cerah. Memang benar hamba sedang dirundung malang, kata si pengemis. Lantas diceritakan musibah yang menimpa si pengemis sambil mengadukan nasibnya. Jangan sedih lagi, kata Abu Nawas ringan. Insya Allah aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihat caraku. Niscaya kamu menang dan izin Allah. Terima kasih banyak, Anda bersedia menolongku, kata si pengemis. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. Apa kabar, hai Abu Nawas? Sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. Ada masalah apa gerangan hari ini? Kabar baik ya Tuanku Syekh Alam, jawab Abu Nawas.
Jika tidak keberatan, Patik silakan Baginda datang ke rumah Patik, sebab Patik punya hajat. Kapan aku mesti datang ke rumahmu? Tanya Baginda Sultan. Hari Senin jam 7 pagi, tuanku, jawab Abu Nawas. Baiklah, kata Sultan, aku pasti datang ke rumahmu. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam, kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Pada mereka, Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Hari Senin yang ditunggu sejak jam 7 pagi, rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon izin kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerangnya menaruh di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masak nasinya atau belum? Gerutu Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, tunggulah sebentar lagi tuanku Syah Alam. Baginda pun diam dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar, kata Baginda. Sebentar lagi ya Syah Alam, syahut tuan rumah. Baginda masih sabar. Ia kemudian duduk kembali, tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis, tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bahan pohon seperti itu? Tanya sang Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit. Demi mendengar pertanyaan Baginda, ya tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi, sebentar lagi juga masak, jawabnya. Menanak nasi? Tanya Baginda. Mana periuknya? Ada tuanku, jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. Ada? Tanya Baginda keheranan. Mana? Ia mengendahkan mukanya ke atas mengikuti gerakan Abu Nawas. Tampak di atas sana sebuah periuk besar menggantung jauh dari tanah. Hai Abu Nawas, sudah gilakah kamu? Tanya Sultan. Memasak nasi bukan begitu caranya. Periuk di atas pohon, apinya di bawah. Kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi panas. Jadi nasi juga. Begini Baginda, Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar. Pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 dirham jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis itu setuju karena berharap upah 10 dirham dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. Itulah sebabnya Patik tersebut ini membuat hal yang seperti itu. Boro-boro nasi itu akan matang, kata Sultan. Airnya saja tidak bakal panas karena apinya terlalu jauh. Demikian pula hal si pengemis, kata Abu Nawas lagi. Ia di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam tersebut menjadi hangat. Saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian halnya. Sekarang aku ambil keputusan begini, kata Sultan. Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan hukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar itu dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang benar. Saat itu juga pengemis memperoleh uang dari si saudagar setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas. Ia pun pulang dan dengan ringan. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk mengajarkan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan. Pada suatu hari,
Abu Nawas singgah di rumah kenalannya, seorang Yahudi. Di sana sedang berlangsung permainan musik, banyak yang menonton sehingga suasananya meriah. Semua tamu yang datang terlibat dalam permainan musik itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang main kecapi, ada yang menari-nari, semua bersukaria. Demikian asiknya permainan itu sampai menguras tenaga, karena makan waktu cukup lama. Dan ketika para tamu itu sudah pada kehausan, tuan rumah mengenakan topi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi. Ketika Abu Nawas hendak menghirup kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Namun karena larut dalam kegembiraan, hal itu tidak ia hiraukan. Dan diangkatnya lagi cangkirnya, tapi lagi-lagi ia ditampar. Ternyata tamparan yang diterima Abu Nawas malam itu cukup banyak sampai cara selesai sekitar pukul 2 dini hari. Di jalan, baru terpikir oleh Abu Nawas, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar saja. Minumnya seperti binatang, kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Tapi apa dayaku hendak melarangnya, ada satu akal. Esok harinya Abu Nawas menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid di istana. Tuanku, ternyata di negeri tuan ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Sangat aneh. Di mana tempatnya? Tanya Baginda Khalifah. Di tepi hutan sana, mari kita lihat, ajak Baginda. Baik, kata Abu Nawas. Nanti malam kita pergi berdua saja, dan tuanku memakai pakaian santri. Tapi ingat, kata Baginda, kamu jangan mempermainkan aku seperti dulu lagi. Setelah sholat Isya, berangkatlah Baginda ke rumah Yahudi itu ditemani Abu Nawas. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik bersama teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kiri kanan. Sampai di situ, Baginda baru sadar, ia telah dipermainkan Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tidak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka menarilah Baginda sampai 10 membasahi badannya yang gemuk itu. Setelah itu, barulah diedarkan kopi kepada semua tamu. Melihat hal itu, Abu Nawas keluar dari ruangan dengan alasan akan kencing, padahal ia langsung pulang. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat lagi cangkir dengan piringnya, ia pun kena tampar lagi. Baginda diam saja, kemudian dilihatnya Yahudi itu minum seperti binatang, menghirup sambil ketawa-ketawa. Apa boleh buat, pikir Baginda, aku seorang diri dan tak mungkin melawan Yahudi sebanyak itu. Larut malam Baginda pulang ke istana berjalan kaki seorang diri dengan hati yang amat dongkol. Ia merasa dirinya dipermainkan oleh Abu Nawas dan dipermalukan di depan banyak orang. Alangkah kasihan diriku, gumamnya. Pagi harinya begitu bangun tidur, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pelayan istana untuk memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu malam tadi. Terima kasih kamu memasukkan aku ke rumah Yahudi itu dan kamu tinggal aku seorang diri. Sementara aku dipermalukan seperti itu, kata Baginda Sultan. Mohon ampun ya Baginda, jawab Abu Nawas. Malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya. Maka hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan mata kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh seperti itu. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal memanggil si Yahudi. Hai Yahudi, apa sebab kamu menampar aku tadi malam? Baginda bertanya dengan sangat sengit. Dari mana kamu memperoleh cara minum seperti hewan? Ya tuanku Syah Alam, jawab si Yahudi. Sesungguhnya hamba tidak tahu akan duli Syah Alam. Jika sekiranya hamba tahu, masa hamba berbuat seperti itu? Sebab itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sekarang terimalah pembalasanku, kata Baginda. Yahudi itu dimasukkan ke dalam penjara dan sejak itu diharamkan orang bermain serta minum seperti binatang. Mereka yang melanggar larangan itu akan dihukum seberat-beratnya. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan, bukankah si Abu Nawas ini sudah meninggal?
Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku. Kalau berhasil, akan kuberi hadiah 100 dinar. Hai Abu Nawas, titah Sultan. Besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tetapi mengapa beliau memerintahkanku seperti itu? Pikirnya, namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari. Jawabnya menatap, setelah itu ia pun mohon berdiri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga, mengayun langkah ke sana kemari sehingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. Hai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal. Juga dijadikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu, aku sanggup memenuhi perintahmu. Setelah itu, Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus berhitung biji tasbih. Itu meskipun di depan Sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas wanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua, dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada Sultan. Waalaikumsalam, Abu Nawas, jawab Sultan. Setelah itu Sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Tanya Sultan. Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai? Benar tuanku, inilah ibu Petik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh, itu sebabnya Patik gendong ibu kemari. Kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti, meskipun Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung, ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti. Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam. Suami ibu Patik ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. Ya tuanku Syah Alam, katanya. Adapun Patik ini dari muda sampai tua, begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas perintah Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung biji-biji tasbih ini dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. Ya tuanku, hukuman apa yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari. Aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku, kata Sultan Baginda. Ya tuanku Syah Alam, kata Abu Nawas. Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang. Patik, terimalah hukumanmu itu, tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini. Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali,
dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan itu, sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Ya, terimalah pula bagianmu, ujar Baginda sambil tersenyum. Ini. Semua orang tertawa dalam hati setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairum dengan perasaan masing-masing yang amat sangat bahagia. Demikianlah cerita Abu Nawas pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia, yang mampu mendengarkan cerita-cerita ini dari awal sampai akhir. Terus bantu saya untuk terus mengupload video-video cerita Abu Nawas selanjutnya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.